Salam jumpa di channel Zulikania. Terima kasih Anda telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkat kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini kita akan lihat analisa menarik dari Kodari menunggu jelang putusan MK 22 April besok ya. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Jadi sebetulnya kalau kita bicara sengketa pemilu 2024 ini praktis tinggal Mahkamah Konstitusi saja. Kalau bicara angket sudah almarhum. Gone with the wind. Judul film lagi. Gone with the wind. Agak lain sekarang Gone with the wind. Gone with the wind. Itu. Jadi sebetulnya ya kita tunggu adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya. Dan harusnya ya didasarkan kepada fakta, kepada argumentasi yang paling faktual menurut saya. Kemarin itu kan MK memberikan kesempatan gitu untuk lebar sekali ya, bukan hanya tentang sengketa pemilu. Ya, walaupun memang tidak ada tuntutan masalah sengketa pemilu ya kan, tapi ini diterima, ini usulan manggil menteri diterima, semua ada usulan manggil Pak Jokowi segala macam, itu aja menurut saya sih, yang membuat lo kok lebar banget gitu. Ya balik lagi bahwa kalau saya melihat MK melihat proses ini sebagai sebuah ya inilah penyaluran untuk adanya ketidakpuasan gitu. Jadi diberikan kesempatan. Tetapi MK harusnya kembali kepada rel peraturan yang ada dan kembali kepada substansi persoalan yang ada di situ gitu loh. Ya kalau saya jadi hakim MK kan saya sudah kepala saya udah gatel banget gitu. Anda ini udah tahu bahwa ini sengketa hasil. Angkanya Anda ajukan. Ini maksudnya apa gitu loh. Kenapa Anda nggak majukan angka? Apakah memang Anda ini nggak mampu atau memang Anda ini nggak punya data sebetulnya, nggak punya dasar sebetulnya, maksa aja ini untuk mengajukan persoalan ini. Jadi Anda nggak punya data, jadi Anda majukan. Kalau saya yang jadi hakim Mahkamah Konstitusi ya mungkin hakim yang lain itu berbeda, tapi itu kalau tahu karena bagaimana hakim juga manusia ya kan. Benar. Itu kalau saya itu. Jadi ya diskresinya menurut saya sudah diberikan. Nah, amicus curiae segala macam pun itu menurut saya justru sudah inisiatifnya diambil oleh MK sendiri dengan menghadirkan menteri-menteri itu. Menurut saya itu amicus curiae yang sesungguhnya. Iya, jadi duduk persoalan yang jadi salah satu argumen penting dalam gugatan-gugatan 01 dan 03 itu dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan saya merasa bahwa pendidikan publik yang luar biasa terjadi di situ. Kita jadi tahu bagaimana rumah tangga negara ini dikelola. Begitu Bu Sri Mulyani ngomong. Iya, wah kelihatan banget di situ, jelas banget. Dan memang ya hebat lah Bu Sri Mulyani kan menampilkan dengan sangat jelas data-datanya, prosesnya, tahapannya gitu. Jadi sebetulnya negara itu ya seperti rumah tangga. Dia punya anggaran, dia punya perencanaan, dia punya keuangan. Dan ya Bu Sri Mulyani telah menunjukkan bahwa dia ibu rumah tangga yang mengerti tentang keuangan rumah tangga negara itu gitu. Kalimat saya terakhir closing, makanya untuk yang jangan sok tahu gitu. Ya sebetulnya kehadiran Bu Sri Mulyani itu menurut saya telak sekali. Kalau dikontraskan dengan pernyataan-pernyataan dari 01 dan 03 termasuk misalnya Mamang kita itu Magdir Ismail itu di beberapa kesempatan ini 497 triliun untuk pemenangan 02. Begitu di breakdown, waduh. Kalau saya kan menjelaskan mengenai breakdown itu udah lama. Saya udah jelaskan dari lama. Tetapi kan menjadi lebih detail, menjadi lebih sistematis ketika yang berbicara adalah Bu Sri Mulyani dan sehari sebelumnya anggota DPR. Jadi Perlinsos itu ada 3 macam dana bantuan sosial, yaitu yang tadi ya, yang cash transfer dan seterusnya. Kemudian yang soal BBM itu subsidi namanya. Lalu satu lagi itu jaminan sosial, pendidikan sama kesehatan gitu. Jadi dibagi 3 kategori. Jadi nomenklaturnya aja, turunannya itu udah menunjukkan perbedaan. Nah, sesuatu yang sangat detail, sangat teknis ini, ketika orang nggak tahu itu dianggap satu. Apalagi gitu ini kan coblos April ya kan? Itu kan averaging tuh. 1 tahun lah. Jadi nggak sebesar itu juga langsung ditaruh semua depan. Saya di MK juga ngomong begini. Sekarang 03 itu juga punya program perlindungan sosial.
Namanya kartu sakti, saya bilang. Divisi misinya itu ada. Gitu. Jadi ini bukan barang haram. Ini yang saya penting dari Pak Hamdi Muluk dalam review literaturnya, dalam paparannya. Beliau tidak mengatakan bahwa ini ilegal atau haram dana perlinsos ini. Dia cuma mengatakan dalam dunia akademik, di satu sisi diakui bahwa pelindungan sosial itu diperlukan untuk kelompok rentan dan memiliki dampak ekonomi, ya. Tetapi di sisi yang lain juga ada kontranya bahwa itu dianggap sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan. Tapi enggak satupun kalimat beliau mengatakan ini ilegal atau ini haram. Artinya ya nggak bisa dilarang. Ini bukan barang haram, gitu loh. Ya, jadi kalau kita bicara dana perlinsos, siapapun presidennya pasti ada. Anies, apakah kalau jadi presiden akan dihapus jaminan kesehatan? Apa dihapus beasiswa? Nggak mungkin. Udah ada undang-undangnya semua. Nggak mungkin. Lebih jauh lagi, Anies ketika jadi gubernur, apa nggak ada yang namanya kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar? Ada, bos. Ya, Mas Ganjar ketika jadi gubernur Jawa Tengah, apa nggak ada tuh kartu apa, pupuk apa segala macam dan seterusnya? Ada, bos. Disitulah kita kan menjadi ketawa-ketawa. Barang yang sebetulnya bagian dari kebijakan publik, ya, kebijakan pemerintah, mau tingkat pusat, mau tingkat daerah, sepanjang masa, sepanjang tahun, siapapun presidennya, tiba-tiba disoal sebagai instrumen pemenangan. Sorry ya. Gitu. Jadi barang-barang yang sebetulnya Anda hadapin hari-hari nggak pernah jadi soal, tiba-tiba sekarang Anda jadi soal. Jadikan soal. Itu karena apa? Karena udah nggak bisa masuk lagi dari topik-topik yang lain, gitu loh. Itu. Nah, itu kalau kata saya sih sebetulnya ya tinggal ya dilihat saja oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Dan menurut saya kalau kembali kepada koridor Undang-Undang 7 2017, kembali kepada fakta-fakta yang muncul di situ, gitu ya. Saya sebagai orang yang kebetulan diminta jadi saksi ahli, jadi agak lebih bisa merasakan. Menurut saya harusnya ditolak. Ya mungkin nanti hakim konstitusi ada masukan begini begitu kali ya. Tetapi ketetapan KPU tetap diterima. Diskualifikasi tidak akan dilakukan dan harusnya sih nggak ada pemilu. Kalau ada catatan revisi ini itu menurut saya kita sih bisa menerima ya. Bisa menerima. Oh iya, satu lagi nih, kalaupun misalnya ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non teknis hukum menurut saya, bagi hakim konstitusi sebetulnya pada hari ini malah harus ingat loh betapa rawan situasi sosial politik internasional dengan adanya saling serang antara Israel dengan Iran. Itu kan bagi sebagian kalangan kan berpotensi menjadi perang yang lebih besar. Bukan hanya Timur Tengah tetapi juga bisa perang dunia ketiga. Jadi sebetulnya Indonesia pada hari ini berhadapan dengan satu keharusan stabilitas politik kita harus sangat-sangat kuat. Tidak boleh ada instabilitas, tidak boleh ada friksi, ya, dan resiko-resiko ketidakkompakan lainnya. Karena kita sedang berhadapan dengan potensi dunia internasional yang sangat-sangat berat, gitu. Jadi kekompakan, persatuan dan kesatuan itu adalah jauh kita hal yang sangat-sangat penting dan harus kita sangat-sangat jaga, ya, lebih daripada segalanya. Jadi kalau saya jadi amicus curiae, itu yang saya akan sampaikan, gitu. Sesuatu yang real dan nggak bisa dibantah, saya kira. Semua mengakui bahwa potensi masalah internasional perang dunia ketiga itu sesuatu yang real. Kalau yang lain-lain yang sebetulnya nggak punya data yang konkret itu bukan amicus curiae, itu komikus curiae. Dapat lagi gitu. Komikus curiae. 22 April adalah hari yang menegangkan tentunya bagi para calon pasangan presiden dalam Pilpres 2024 kemarin ya. Seperti apa hasil yang akan diputuskan oleh MK? Kita akan menunggu detik-detik putusan MK itu besok ya. Sampai di sini Luli Kania temani waktu Anda dan terima kasih banyak.